Oke, assalamualaikum Moms. Nah, di video kali ini saya mau berbagi tips gimana sih caranya mengelola keuangan bulanan agar terlihat rapih ya dan terorganisir dengan baik. Nah, di sini saya punya dompet. Ini wallet organizer. Wallet organizer ini kalau menurut saya sangat bermanfaat ya. Karena memang sebelumnya saya kalau nyimpen uang itu rada ribet kalau jumlahnya agak banyak, dan ini tuh uang untuk pengeluaran 1 bulan ya. Waktu dulu-dulu sih nyimpennya agak aneh gitu, kadang di Tupperware, kadang di kulkas kan. Jadi semenjak punya ini itu lumayan bisa tersusun dan tertata dengan rapih ya. Oke, yuk. Nah, di sini ini merupakan dompet untuk pengeluaran tiap bulan. Nah, setiap bulannya budgetnya itu sudah diplot-plotkan. Nah, di sini saya tidak bisa menyebutkan setiap plotnya itu berapa jumlahnya dan budget tiap bulan untuk keluarga saya itu berapa, karena memang setiap keluarga memiliki pengeluaran yang berbeda-beda ya Moms. Jadi di sini saya hanya memperlihatkan apa aja sih pengeluaran tiap bulannya dan untuk apa aja gitu. Oke, sekarang kita lihat ya. Nah, di sini yang pertama itu ada untuk pengeluaran harian. Oke. Nah, ini untuk belanja harian. Nah, belanja harian di sini berarti ini untuk keperluan sehari-hari ya. Kayak beli sayur, beli ikan, kemudian bumbu-bumbu, cabai, terus bawang. Ya pokoknya segala peralatan tempur dapur lah ya, peralatan lenong. Nah, tapi di sini sebenarnya saya belanjanya itu nggak setiap hari. Kebanyakan itu tiap minggu. Kenapa? Karena itu tadi saya jarang mengurangi keluar rumah ya. Jadi biasanya belanjanya itu di hari Sabtu, kemudian belanja lagi nanti di hari Sabtu berikutnya. Dan ini untuk pengeluaran harian tiap bulannya ya. Ya kadang cukup, kadang kalau nggak cukup juga yang ngambil lagi, tapi seenggaknya nggak sering-sering ke ATM ya Mams. Oke, ini untuk belanja hariannya. Terus berikutnya itu ada uang belanja bulanan. Oke, ini untuk belanja bulanan. Kenapa dibedain belanja harian dengan belanja bulanan? Karena memang barang-barang yang dibeli pun berbeda, Mams. Kalau yang ini kan lebih ke untuk makan sehari-hari ya. Kalau yang ini itu lebih ke peralatan-peralatan buat sebulan, kebutuhan sebulan kayak deterjen, terus sabun-sabun ya. Terus ya pokoknya apa aja deh yang bulan-bulanan gitu, bedak adek segala macam ya, ini masuknya di belanja bulanan. Nah, belanja bulanan ini biasanya kita ke mallnya sih tergantung ya, tapi lebih seringnya sih ke Giant. Kenapa? Karena di situ jauh lebih murah, lagi promosi ya, siapa tahu di endorse. Nah, jadi ini untuk kebutuhan belanja bulanan ya. Nah, berikutnya itu ada oke, apa ini? Ini diapers ade. Oke, ini untuk pampers ade 1 bulan karena ade masih bayi ya, jadi masih pakai pampers, jadi masih masuk ke pengeluaran bulanan kita. Oke, berikutnya itu ada uang sampah. Nah, kalau untuk uang sampah ini disetorkannya itu ke gang, ada yang mengkoordinir ya. Sebenarnya sih murah, sebulannya itu cuma 35.000 karena memang belum ada uang recehnya ya. Jadi kita alokasikan, kita anggarkan 50.000 di sini. Nanti kembaliannya kita masukkan di kembalian. Oke. Berikutnya ada uang sodako. Oke, biar imbang ya Moms antara dunia dan akhirat. Jadi kita harus bersedekah. Nah, ini tuh uang buat sedekah masjid atau enggak ngasih ke saudara-saudara ya. Biasanya sih ke tempat ende ya. Ini tuh uang buat ngasih ende, kemudian masjid. Jadi tetap harus dilokasikan karena memang ini merupakan kewajiban. Oke. Lanjut, berikutnya itu ada uang bensin. Nah, kalau uang bensin ini uangnya Popa ya. Jadi buat motor, mobil itu pakai uang ini. Oke, karena sekarang
jarang jalan-jalan jauh, jadi uang bensinnya lumayan irit ya, nggak kayak sebelum-sebelumnya. Kenapa? Yaitu tadi kita jarang keluar sekarang, jarang pergi-pergi jauh, paling sekitar-sekitaran Serang aja ya. Oke, yang selanjutnya. Oke, berikutnya itu adalah uang jalan-jalan. Nah, di sini ada uang jalan-jalan. Uang jalan-jalan ini biasanya dipakai buat hari Sabtu sama Minggu. Karena dari hari Senin sampai Jumat kita di rumah aja, maka kita juga butuh buat refreshing ya, Moms. Jadi di sini tetap kita anggarin uang buat pergi makan. Ya pokoknya buat menyenangkan hati lah ya di hari Sabtu Minggu. Nah ini tetap kita anggarkan. Kenapa? Karena biar nggak ngerusak tabungan, nggak mengacaukan tabungan ya Moms. Jadi tetap harus kita anggarkan, dan ini biasanya dipakai buat hari Sabtu dan Minggu. Nah kalau ada sisa itu kita tabung lagi buat jalan-jalan yang lebih jauh ya. Cuma memang pasti kepake sih tiap minggunya ya. Yang ini kalaupun nggak dipakai tetap kepake, namanya emak-emak ya. Oke, berikutnya itu ada uang jajan kakak Icel. Nah, di sini uang jajan sebenarnya kakak itu jajannya kebanyakan nyetok sekarang, cuma tetap aja yang namanya bocah tetap aja pengen jajan keluar. Jadi uang ini buat jajan biasanya sih kita tukerin 5 ribuan atau enggak 2 ribuan, karena memang belum sempat nuker jadi masih 50 ribuan ya, masih utuh. Tapi memang kalau uang jajan ini buat sekarang ya itu jarang kepake sih, karena jarang banget ya kakak jajan. Oke, berikutnya ada uang jemputan sekolah. Tada, kalau jemputan sekolah kosong. Kenapa? Ya kakak nggak sekolah kan sekarang BDR ya, udah berapa bulan ini nggak pernah diisi sama sekali karena memang tidak ada uang buat jemputan sekolah ya. Agak irit buat jemputan sekolah, tapi namanya stres. Stres apa? Stres ngurusin pelajaran anaknya ya. Oke, berikutnya. Nah, ini uang arisan mami-mami cantik gang belimbing ya. Oke, jadi ini untuk arisan tiap bulan mama-mama keceh di gang ini. Nah, jadi ini uang arisan untuk menyambung tali silaturahmi. Yap. Oke, nah berikutnya ada juga arisan bocah-bocah. Nggak kalah lah ya sama mama-mamahnya. Jadi bocah-bocah bayi-bayinya pun di sini arisan seminggunya itu 20.000 ya, karena ada 2, Gwen sama Gisel. Satu anaknya sih 10.000 ya, lumayan lah ya biar mereka senang. Oke, berikutnya ada dana darurat. Oke, nah dana darurat ini biasanya dipakai pada saat tetangga atau di blok kita itu ada yang lagi sakit, pokoknya tertimpa musibah ya, entah anggota keluarganya ada yang meninggal, jadi biasanya dipungut biaya per rumah gitu untuk menghibur ya, untuk menjenguk tetangga yang sedang terkena musibah tersebut. Biasanya juga sih nggak cuma gitu doang sih di dana darurat ini, kepake juga kalau seumpama uang belanjanya udah kehabisan dan ini masih banyak gitu ya, maka kita comot deh dari sini, kita ambil uangnya dari dana darurat ya. Seenggaknya itu tadi mengurangi kita buat pergi ke ATM sering-sering. Oke, berikutnya nah yang ini itu uang 2 rebekan ya. Oh my god, lihat ini ada yang ditambal. Ini tuh uang kembalian, jadi kalau seumpama belanja ada kembalian, masukin deh di sini. Dan memang ini kondisinya sangat mengenaskan ya Mams, benar-benar ya gitu deh ya. Nah yang berikutnya, berikutnya ini ada uang servis AC. Nah uang servis AC nggak selamanya, nggak tiap bulan ada ini ya, makanya tadi saya bilang saya nggak bisa nyebutin tuh budgetnya tiap bulan, karena memang setiap bulan itu kita beda-beda, tergantung ada pengeluaran tambahan apa gitu. Oke, untuk servis AC ini sebenarnya cuma 60.000 ya, karena belum ada 10 ribuannya.
Jadi biarin dulu, nanti kembaliannya kita masukin ke sini ya. Jadi bulan ini ada servis AC karena udah gerah, AC-nya udah panas.